pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Sunda bersama Bu Yeni. Wilujeng enjing barudak anu barager, wilujeng patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda sareng Bu Yeni. Anak-anak, minggu yang lalu kalian sudah mendengarkan cerita, menyaksikan tayangan Asal-usul Kota Bandung. Asal-usul Kota Bandung, cerita itu disebut dengan legenda. Jadi, legenda itu apa? Legenda adalah asal-usul terjadinya suatu tempat, suatu kota, suatu danau, ya itu disebut legenda. Ada beberapa istilah dalam cerita rakyat, misalnya fabel. Fabel adalah cerita yang tokohnya para hewan atau binatang-binatang. Misalnya Sakadang Buya. Sakadang Buya itu artinya seekor kura-kura, atau Becang jeung Maung, Kancil dan Singa. Jadi tokohnya adalah para hewan. Ada juga tentang mitos. Apa itu mitos? Cerita tentang dewa-dewi. Biasanya orang suka banyak yang percaya dengan mitos. Sebetulnya cerita itu hanyalah sebuah dongeng, jadi tidak benar-benar terjadi. Nah, sekarang ada juga sage. Sage itu apa? Cerita yang ada hubungannya dengan sejarah. Misalnya tentang keberanian, kepahlawanan, ya, kesaktian, tentang orang tokoh dari cerita itu. Sebagai contoh, Cium Wanara, atau ada juga Erlangga. Nah, itu cerita tentang sage. Nah, sedangkan dongeng itu sebetulnya apa sih? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, cerita yang tidak masuk akal, cerita tentang berbagai keajaiban, kesaktian. Misalnya dongeng kesaktian dari seorang raja, seorang permaisuri, atau putra-putri dari kerajaan. Nah, itu dongeng. Biasanya disukai oleh anak-anak. Dongeng itu biasanya juga mempunyai pesan atau amanat. Begitu. Nah, kalian sudah mendengarkan cerita minggu kemarin, dan sekarang kita akan melanjutkan pelajaran hari ini. Untuk pelajaran yang minggu kemarin, nanti Bu Yeni juga akan memberikan catatannya. Nah, sekarang coba ambil buku kalian. Kalian sudah memiliki buku ini kan? Kalian sudah mengambilnya dari sekolah. Nah, buku ini kita akan pakai selama di kelas 6. Nah, sekarang kita buka tema yang pertama. Tema ke-1 itu judulnya Nyelamatkeun Makhluk. Jadi menyelamatkan makhluk. Nah, apa itu ceritanya? Nanti kita akan lanjut. Kompetensi dasar dari pelajaran ini adalah supaya kalian memahami teks cerita pendek tentang penyelamatan makhluk. Sedangkan tujuan pembelajarannya kalian paham apa itu pelaku, latar belakang, tema dari cerita Pondok Carita.
membaca cerita pondok, artinya membaca cerita pondok. Anak-anak, cerita ini panjang. Kalau kalian membaca nanti agak sulit untuk menerjemahkannya. Nah, maka pada pagi hari ini Bu Yeni akan menerjemahkan saja ceritanya supaya kalian mengerti apa isi dari cerita ini. Nah, anak-anak perhatikan ya. Judul ceritanya adalah Nu Moncorong Dina Poe. Apa artinya? Artinya yang bersinar di kegelapan. Baik. Pada malam Sabtu sekitar pukul 11 malam, Aka terbangun karena mendengar kegaduhan suara ayah ibunya. Ketika dia bertanya, "Ada apa?" Ternyata ibunya menjawab, "Bi Murni akan melahirkan." Aka kemudian bersama ayahnya pergi memanggil Ma Ide. Ma Ide adalah dukun beranak yang biasa menolong orang yang mau melahirkan. Dia dipanggil supaya dia bisa menolong Bi Murni. Ma Ide tinggal di pinggir hutan. Saat berjalan menuju rumahnya, Aka bersama ayahnya mendengar suara ini. Saat disenter ke arah suara itu, ternyata terlihat sesuatu yang bersinar. Tentu saja Aka sangat ketakutan. Dia berjalan menggandeng ayahnya. Untungnya Aka dan ayahnya segera tiba di rumah Mak Inde. Mereka pun segera kembali bersama Mak Inde menuju ke rumahnya. Di tengah perjalanan pulang, Aka kembali mendengar suara "Ih!" dan Mak Inde tiba-tiba berhenti. Dia berjongkok dan mengambil sesuatu. Ternyata itu adalah seekor binatang yang warnanya coklat kemerah-merahan sebesar kucing, tapi tidak mempunyai ekor. Mukanya bulat lonjong, tidak bertanduk. Ternyata seekor anak kancil yang terluka. Mak Inde menyerahkan anak kancil itu kepada Aka agar diobati. Karena Aka takut, maka binatang itu diserahkan kepada ayahnya. Suara anak kecil itu seperti anak kami yang berjedit. Setelah tiba di rumah, Mak Inde sibuk menolong Bi Murni yang mau melahirkan. Aka dan ayahnya mengobati anak kancil yang terluka. Demikian cerita pendek atau cerita pondok Dina judul Nu Moncorong Dina Poe. Jadi yang bersinar itu apa? Ternyata mata dari seekor kancil, ya, atau kucang. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah mengerti jalan ceritanya, kalian boleh menjawab pertanyaan di latihan 1 halaman
mana ya? Halaman 13. Kalian mencoba saja menjawab supaya kalian berlatih bahasa Sunda sebagai persiapan untuk ujian. Jadi paling tidak mengerti kata-kata yang sedikit-sedikit, nanti lama-lama menjadi banyak. Latihan ini tidak usah dikumpulkan. Minggu depan kita akan mencocokkan bersama-sama. Itu ya. Ya, latihan kalian menjawab ini sebagai rasa tanggung jawab dan ingin supaya menjadi lebih pandai. Berikutnya, kalian membuka halaman 14. Kalian membuka bagian B halaman 14. Ya, itu ada Bikawano Carita Pondok. Apa artinya? Bikawano Carita Pondok artinya mengenal cerita pendek. Baik, kita lihat dalam Carita Pondok kita mengenal satu palaku. Palaku adalah jalma anu ngalakonkeun dina carita. Pelaku dari cerita itu. Yang kedua, latar tempat. Latar tempat adalah panempatan anu di tatanan dina carita. Sebagai contoh, tempat dalam cerita tadi adalah perjalanan menuju ke rumah Mak Inde. Yang kedua, di dalam rumah, ya, itu penempatan cerita. Kalau palaku kan tadi ada Mak Inde, ada bapak, nah ada ada siapa? Kalau tadi Dina Palaku dalam cerita tadi ada Aka, ada Mak Inde sebagai dukun beranak, ada bapaknya, ada ibunya yang cuma sekali muncul, ya. Nah, itu Palaku. Nah, sekarang yang ketiga adalah latar waktu. Jadi waktu kejadian, waktos kejadian dina carita. Dalam cerita Moncorong Dina Poe, waktunya kapan? Waktunya adalah malam Sabtu sekitar tabu 11 wengi. Malam Sabtu sekitar jam 11 malam. Nah, yang keempat ada amanat. Jadi dalam carita pondok juga ada carita, ada amanat, yaitu pepatah atau nasihat. Anak-anak, demikian ulasan mengenai cerita pondok atau cerpen. Semoga kalian mengerti ulasan ini. Dan nanti yang belum mengerti atau untuk lebih jelasnya, Bu Yeni akan memberi catatan. Catatlah dengan rapi sehingga bisa kita pelajari sebagai persiapan untuk ulangan-ulangan. Selamat pagi, sampai bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Sunda minggu depan. Wilujeng patepang deui dina minggu pagi. Dina pengajaran Bahasa Sunda sareng